Coba hitung deh, berapa sering kamu dapat marketing dari brand-brand monitor kalau monitor kita bagus loh karena udah bisa SDR. Padahal monitornya cuma di harga budget, panelnya cuma HLED dan nggak ada valve. Kok kesannya HDR kayak gampangan gitu loh, diumbar-umbar kesannya kayak murahan. Parah banget ya. Aku bisa ngomong gitu karena aku udah rasain sendiri HDR di monitor Evnia yang udah mini LED. Dan aku baru tahu HDR itu kompleks banget, gak semurahan marketing-marketing brand monitor di kelas harga budget. Karena kalau kamu ngerti ini, kamu bisa lebih menghargai monitor real HDR kayak Evnia ini. Dan aku Yuki, semoga penjelasan aku bisa puasin kamu ya. Dua kunci penting kalau kita lagi ngomongin HDR itu ada di kualitas brightness dan kontras. Dimana brightness itu kalau aku analogikan lampu ya sama kayak lampu syuting. Semakin terang pastinya semakin mahal. Aku lihat 60 watt di 1 jutaan. Yang 150 watt langsung naik tuh ke 3 jutaan. Tapi kualitas lampu kan gak bisa dilihat dari seberapa terangnya doang kan. Luasnya ruangan yang diterangin tentu jadi faktor penting juga. Bayangin kalau ruangannya gede banget, misalkan 5 x 5 meter dan cuma ada 1 bohlam dibanding ruangan yang sama tapi ada 100 bohlam. Kondisi ruangan itu jadi beda banget kan. Satu remang-remang, satu terangnya kayak ditembak matahari langsung. Itu alasan kenapa smartphone zaman sekarang yang udah OLED bisa murah-murah dibanding monitor. Karena lihat deh, lampu yang buat terangin layarnya cuma butuh terangin segini gede. Nah, lihat nih, dan jomplang banget kan dibanding gedenya monitor. Itu juga alasannya kenapa monitor real HDR mini LED kayak Evnia ini di 2023 masih harus kamu keluarin di 17 juta. Brightness ini juga jadi kunci penting buat warna bisa keluar lebih saturate lagi. Penting banget kan brightness ini. Dan dari brightness ini aja kamu bisa langsung tahu ya kalau terangnya lampu itu pasti berbanding lurus sama harganya. Harga itu nggak bisa bohong dan udah pasti marketing brand monitor di harga yang budget udah jelas tuh bisa bohong tentang HDR. Seberapa terang brightness itu langsung ngefek ke kontrasnya, dimana ya definisi kontras itu perbandingan antara putih yang paling terang dibanding hitam paling gelap. Semakin terang monitornya udah pasti kontrasnya semakin tinggi, makanya spesifikasi kontras di monitor LED biasa 1000 sampai 5000 banding 1. Tapi kalau kita ngomongin mini LED, kontrasnya 100.000 bisa sampai 500.000 banding 1. Dua kunci penting ini baru aku jelasin tentang HDR doang loh. Sementara treatment HDR tiap brand monitor ke monitornya sendiri itu bisa bagus atau jelek juga loh. Ya tergantung brandnya. Wah, kalau HDR bagus atau enggaknya itu biarin Ko Alin aja nanti yang jelasin di video pembahasan lainnya. Karena ternyata harus ada bantuan alat sekecil ini untuk ngetes standarisasi HDR di monitor dan harga alatnya sekitar 1.500 US belum termasuk pajak, supaya kita bisa lihat apakah monitornya jalan sesuai standar color gamut REC 2020 di gamma ST2084PQ atau enggak. Buset deh, jujur aku ngertinya belum sedalam ST PQ itu apaan. Yang aku tahu kalau kamu mau yang simple bisa cari aku di sini ya. Dan yang bisa aku jelasin sih pengalaman aku seharian sama monitor ini. Kualitasnya bener-bener luar biasa. Dari kakinya yang tebel, padat, besi gitu, standnya yang berat karena padat juga, dan monitornya bener-bener aku nggak bisa angkat, apalagi aku imut-imut gini. Coba ada kamu. Selebihnya aku suka banget sih, apalagi semuanya warna putih yang cakep banget. Aku banget deh. Lihat aku sama monitornya. Cocok kan? Pink putih gitu.
Spesifikasinya aku bacain kamu ya. 34 inch VA panel, mini LED 21:9, curve 1500R, local dimming 1152 zone, QHD resolution, max refresh rate 165 Hz, brightness SDR 720 nits, brightness HDR 1400, 10% window, kontras SDR 3000:1, DCI-P3 97%, sRGB 140%, Adobe RGB 92,9%. Panel bit depth-nya 8 bit plus FRC dan adaptive sync. Mini LED ini bener-bener bikin feel aku nonton jadi luar biasa sih. Apalagi kalau kontennya HDR-nya bener-bener gak kekompres kayak yang aku download dari web yang full 10 bit. Warnanya bener-bener keluar dan pekat hitamnya manjain aku banget. Dan Fnia ini push lebih jauh, kasih kita fitur Ambiglow yang ada di monitor yang warnanya bisa ikutin konten yang di show layarnya ya. Dan kalau kamu lihat lampunya ini cahayanya ke belakang dan ke bawah monitornya. Jadi rasanya ini kayak ada ambience color yang bisa bantu mata kamu nggak cepet capek pas nonton di kondisi ruangan gelap. Belum lagi Fnia ini kasih kualitas speakernya yang enak banget. Udah kenceng banget, kualitas suaranya nggak intimidasi. Karakter suaranya agak flat yang asik di telinga. Tapi memang bass di speaker monitor selalu biasa aja. Ih, aku suka banget. Apalagi ada meja ergonomik yang bisa naik turun gini. Tambahin bangku mundur di depannya. Langsung deh nikmatin real HDR. Asik banget kan? Wah, kalau ditambah ada tempat untuk sandaran atau yang bisa dipeluk, aku sih nggak kuat nyamannya. Sayang banget nggak ada kamu di sini. Gak cuma itu loh, walaupun ini panel VA yang ada kekurangan di viewing angle, tapi karena monitornya curve 1500R, itu jadi meminimalisir hal itu kok. Dan melengkungnya ini sekalian kasih aku feeling immersive pas main game atau nonton. Dan kalau kamu lihat, desain belakangnya keren dan berkarakter banget. Tentu sesuai harganya ya. Dan saking gak mau ganggu desain ini, Philips sampai rela loh untuk bikinin kamu khusus adapter buat Vesanya yang dikasih terpisah. Bagusnya ada adapter ini, jadi pas kamu pakein monitor ini ke bracket, baut-bautnya nggak punya kesempatan sama sekali buat lecetin mulusnya putih Fnia ini. Akan selalu mulus deh selama kamu pakai. Dan portnya udah ideal banget buat dipakein bracket karena ngadep ke bawah semua. HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, USB 3.2 Type-C, USB 3.2 Type-B, USB 3.2 Type-A. Dengan adanya USB-B sama USB-C yang keduanya bisa jadi upstream, berarti monitornya udah built-in KVM dan enak banget dipakai ke MacBook sama PC gaming aku. Mouse dan keyboardnya tinggal colok ke monitor deh, dan tinggal mainin joystick yang enak ini buat pindah-pindah antara MacBook dan PC gaming. Aku baru tahu loh, sesimpel ini pakai monitor. Dan HDMI-nya udah 2.1, jadi kalian bisa push monitor ini full spec pakai laptop atau konsol next gen kamu. Walau ini cuma 34 inch dan cuma QHD, tapi karena monitornya mau nge-push HDR, lihat deh, bricknya gede banget kayak dompet yang biasa aku bawa jalan-jalan. Dan kelengkapan lainnya juga serba putih dan lengkap banget. Ada kabel power, HDMI, DisplayPort, USB-C to C, dan USB-B. Dan jangan lupa, hal yang gak
penting kayak gini, kamu simpen ya. Jangan dengerin Ko Elwin yang suka buang-buang gitu. Kan ginian harus disayang. Gak lupa juga ya, Evnia ini jadi salah satu sponsor FastX loh. Iya, FastX itu yang suka tunjukin mobil terbang meledak, yang apa-apa ngomongnya family-family itu. Family. What's the plan, dog? Ada Vin Diesel, Jason Statham. Duh, langsung panas aku kalau mikirin mereka. Kerennya ternyata di video iklan itu Evnia juga sekalian kasih kamu tahu kalau kedepannya dia punya seri QD OLED yang 1800R. Semoga aku lagi yang dipilih buat rasain dan review monitor itu. Pilih aku lagi kan kok. Oh yeah. Dan seperti aku ngomong di awal, monitornya bisa kamu beli di harga 17 juta, masih harga pre-order dari harga normalnya 21 juta. Dan selama periode promo sampai 1 Juni 2023 ini, kamu juga bisa langsung dapetin garansi tambahan 2 tahun dari yang awalnya udah 3 tahun. Wah, 5 tahun garansi monitornya. Asik ya ditemenin sama Philips sampai 5 tahun ke depan. Dan belum selesai, kalau kamu beli monitor ini, kamu juga langsung dapetin Axgon Gaming Chair Ultimate secara gratis yang value produknya 2,6 juta loh. Tapi stoknya terbatas ya. Untuk gaming sendiri 165 Hz di WQHD sih udah jadi norm ya. Apalagi di monitor belasan juta kayak gini. Spek Hertz tinggi gini bukan spesial banget. Apalagi kita udah lihat Philips punya spek kayak gini untuk monitor LED biasa di 345M to CRZ. Jadi 165 Hz di sini fungsinya lebih ke arah melevel up mini LED yang udah dikasih monitornya supaya pas kamu nikmatin game HDR jauh-jauh lebih smooth dan tentunya kamu bisa lebih menikmatinya. Makasih ya kamu temenin aku sampai akhir. Happy banget aku bisa rasain teknologi Pinnacle kayak yang dihadirin Real HDR di Evnia ini bareng kamu. Dan kalau kamu suka yang real, kamu tahu kan harus kemana? Aku Yukiko, bye-bye!